Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai Arsisurance Case Study, di mana untuk kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Haya Prilijani Mutiara Riyadi dengan 3 digit NIM terakhir 003, Maisa Sarah Sabira dengan 3 digit NIM terakhir 004, juga Alda Eva Saputri dengan 3 digit NIM terakhir 022. Untuk materi pertama ada introduction. Nah, untuk materi Arsisurance ini atau dalam studi kasus Arsisurance ini merupakan perusahaan asuransi yang terdiri dari penggabungan atau merger dengan 3 perusahaan yang independen lainnya berdasarkan area metropolitan yang berbeda. Arsitektur yang digunakan adalah Arsimed dengan bahasa pemodelan yaitu TOGAF. Studi kasus ini menunjukkan arsitektur baseline dan juga target bisnis, aplikasi, data, dan juga teknologi. Studi kasus ini juga menggabungkan 2 skenario perubahan, yaitu rasionalisasi dan juga transformasi digital. Open Group mengharapkan studi kasus berkembang dari waktu ke waktu dan mendorong anggotanya untuk menambahkan aspek pandangan baru dan membuat skenario perubahan yang baru selama mereka konsisten dengan deskripsi dan juga model kasus yang asli. Selanjutnya adalah The Archimedes dan TOGAF standar. Pada enterprise arsitektur terdapat kerangka kerja yang mencakup praktik arsitektur. Kombinasi yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah metode untuk membuat arsitektur, yang kedua adalah satu set atau klasifikasi sudut pandang bahasa untuk mendeskripsikan arsitektur, termasuk definisi dan juga notasi elemen bahasa. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pada gambar ini dia menunjukkan bagaimana bahasa inti dan elemen tambahan mendukung TOGAF ADM. Bahasa Arsimed adalah notasi grafis yang menyediakan representasi seragam untuk model yang dapat mendukung siklus pengembangan arsitektur yang lengkap. Spesifikasi Arsimed terdiri dari bahasa inti yang ditunjukkan untuk deskripsi bisnis, sistem informasi, TI. Kasus ini menganggap elemen fisik sebagai bagian dari arsitektur teknologi Arsimed, menggunakan sudut pandang yang dipilih dari bahasa Arsimed dan juga kerangka kerja yang TOGAF. Selanjutnya adalah background. Arsisurance dibentuk untuk memanfaatkan berbagai sinergi antara ketiga organisasi tersebut. Sementara 3 perusahaan pra-merger menjual berbagai jenis asuransi, mereka memiliki model bisnis yang serupa. Kegiatannya dijual langsung ke konsumen dan bisnis melalui web, email, telepon, dan juga saluran surat pos. Masing-masing memiliki basis pelanggan yang setia dan juga reputasi yang kuat untuk integritas, nilai, layanan, dan stabilisasi keuangan. Ketiga perusahaan tersebut dimiliki secara pribadi oleh kelompok investor yang institusional dan individu yang saling terkait. Oke, investor utama dari ketiga perusahaan memulai pembicaraan merger atau penggabungan setelah mereka bahwa pesaing berbiaya lebih rendah memasuki pasar mereka. Oke, bahwa ada peluang baru di wilayah dengan pertumbuhan tinggi dan bahwa setiap perusahaan memerlukan investasi TI yang baru dan signifikan untuk tetap kompetitif. Para perusahaan gabungan yang lebih besar yang dapat secara bersamaan mengendalikan biayanya, mempertahankan kepuasan pelanggannya, berinvestasi dalam teknologi baru, dan memanfaatkan pasar yang sedang berkembang dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Negosiasi merger dengan persatuan peraturan memakan waktu 18 bulan, tetapi 2 tahun lalu dokumen ditandatangani dan merger selesai. Baik, selanjutnya adalah rationalization. Oke, rationalization atau ketidakfleksibelan arsitektur aplikasi Arsisurance membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi bisnis. Sebagai akibat penggabungan landscape aplikasi menjadi tersebar,
redundansi data, tumpang tindih fungsional, integrasi aplikasi titik ke titik menggunakan berbagai format dan juga metode data. Masalah-masalah ini menyebabkan ketidakstabilan internal, peningkatan biaya pemeliharaan aplikasi, dan hambatan untuk berbagai informasi di seluruh perusahaan dengan mitra. Akibatnya, Departemen TI memiliki simpanan permintaan pekerjaan yang cukup besar. Investor utama dalam CEO Arhisurance mendukung inisiatif ini. Mendukung informasi ini ya dengan syarat semua perubahan tidak terlihat oleh pelanggan dan juga mitra Arhisurance. Produk dan layanan perusahaan Arhisurance tidak boleh terpengaruh dan semua interaksi pelanggan dan juga mitra harus berjalan tanpa penggangguan dan juga tidak berubah. Sebagai upaya bagian ini, infrastruktur teknis juga akan disederhanakan. Server back office yang terpisah akan digantikan oleh cluster server bersama yang terletak di pusat data dan kantor pusat home and away. Namun untuk memastikan kelangsungan bisnis juga akan ada cluster server cadangan yang terletak di pusat data kantor pusat profit. Selanjutnya adalah digital transformation. Selain tujuan yang lebih langsung terkait dengan integrasi pasca merger, Arsisurance juga melihat pesatnya perkembangan teknologi sebagai tantangan sekaligus peluang. Arsisurance ingin memulai transformasi digital dan telah menetapkan strategi keintiman pelanggan digital yang baru yang menggunakan kombinasi big data dan juga Internet of Things. Produk asuransi yang Arsisurance bermaksud menggunakan data dari perangkat cerdas yang digunakan melalui perangkat kebugaran, terus juga ada sistem pelacakan kendaraan, dan ada gateway otomatisasi rumah. Selanjutnya sistem manajemen armada juga ini termasuk pada Arsisurance bermaksud menggunakan data dari berbagai sumber seperti sistem manajemen armada, jaringan energi, perangkat RFID, ini merupakan pasar B2B mereka. Nah, selanjutnya adalah fase A, yaitu arsitektur vision. Oke, Arsisurance telah memutuskan untuk mengembangkan arsitektur perusahaan berdasarkan standar Archimedes 3.1 dan juga TOGAF 9.2. Standar TOGAF mendefinisikan matriks peta pemangku kepentingan ini untuk mewakili hal ini, di mana pemangku kepentingan utama dalam keterlibatan arsitektur dan juga perhatian mereka dimodelkan sebagai penggerak internal dalam bahasa Archimedes yang diidentifikasi. Menurut sudut pandang pemangku kepentingan, yang pertama ini kita harus memodelkan pemangku kepentingan, terus juga ada kekhawatiran para stakeholder dan juga termasuk kepada penilaian. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Alda, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya masih dalam fase A, yaitu longer term vision. Nah, selain digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, untuk rasionalisasi, Arsisurance telah menetapkan strategi secara mendalam kepada pelanggan digital jangka panjang yang menggabungkan big data dan IoT. Arsisurance bermaksud untuk menggunakan data pelanggan yang lebih rinci untuk meningkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan dan untuk menyesuaikan premi asuransi berdasarkan wawasan tentang perilaku pelanggan. Nah, sudut pandang strategi memungkinkan arsitek bisnis untuk memodelkan gambaran umum tentang tindakan yang dipilih atau dipertimbangkan oleh perusahaan, kemampuan dan sumber daya yang mendukungnya, hasil yang dibayangkan, dan bagaimana ini berkontribusi pada tujuan dan pendorong organisasi. Strategi keintiman pelanggan digital membutuhkan Arsisurance untuk mengembangkan sejumlah kemampuan dan sumber daya baru, termasuk manajemen pelanggan digital
akuisisi data, dan analisis data. Next. Selanjutnya dari fase A yaitu ada solution concept. Elemen penting dari visi arsitektur adalah representasi tingkat tinggi dari arsitektur target dan bagaimana ini memberikan solusi untuk kebutuhan perusahaan untuk menjelaskan nilai tambahan dari upaya arsitektur kepada pemangku kepentingan. Diagram konsep solusi TOGAF dapat dibuat dengan bahasa Archimedes untuk tujuan ini. Nah, gambar berikut ini merupakan gambaran dari aspek terpenting dari arsitektur target yang menunjukkan persyaratan dan hasil. Gambar ini juga menunjukkan persyaratan dan hasil yang diperoleh dari strategi rasionalisasi dan keintiman pelanggan digital. Di dalamnya itu ada otomatisasi manajemen hubungan pelanggan atau CRM di seluruh perusahaan di kantor depan untuk menggantikan sistem CRM individual. Nah, di dalam gambar ini juga otomatisasi back office yang terintegrasi akan menggantikan aplikasi back office yang terpisah untuk lini bisnis yang berbeda. Nah, hasil detailed insight in customer behavior akan didukung dengan memperoleh data perilaku pelanggan dari sumber data eksternal yang akan dimasukkan ke dalam solusi untuk menganalisis data otomatis yang pada gilirannya akan mengirimkan profil pelanggan ke solusi back office yang baru. Berbagai aplikasi media sosial dalam kombinasi dengan kompetensi media sosial yang diperlukan organisasi akan mewujudkan interaksi pelanggan online yang sangat baik, yang sesuai yang diharapkan. Nah, selanjutnya ini ada fase B. Di fase B itu ada bisnis arsitektur atau arsitektur bisnis. Setelah merger, Arsisurance mendirikan kantor depan bersama sebagai pusat kontak multi saluran untuk penjualan dan layanan pelanggan. Dengan pusat kontak utama di markas pra-merger Home and Away, ada tiga back office terpisah yang menangani produk asuransi dari tiga perusahaan asal. Pusat Layanan Bersama atau SSC telah didirikan untuk pemrosesan dokumen di kantor pusat profit yang sebelumnya penggabungan. Nah, pusat pengelola repositori dokumen pusat serta semua alur kerja dokumen otomatis. Selain itu, ia melakukan semua pemindaian, pencetakan, dan pengarsipan untuk dokumen yang mengikat secara hukum saat masuk atau keluar dari Arsisurance. Bahasa Archimedes dapat mengekspresikan dan hubungan struktur organisasi, produk layanan, fungsi, proses, dan integrasi. Arsitektur bisnis juga menyediakan konteks untuk arsitektur data, aplikasi, dan teknologi. Fase B, Organization Structure. Untuk menggambarkan struktur organisasi, bahasa Archimedes mendefinisikan sudut pandang organisasi. Sudut pandang organisasi berfokus pada organisasi perusahaan, departemen jaringan perusahaan, atau entitas organisasi lainnya. Struktur organisasi sering direpresentasikan sebagai pohon seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Sudut pandang organisasi sangat berguna dalam mengidentifikasi kompetensi, otoritasasi, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi.
Nah, rekan TOGAF dari sudut pandang ini adalah diagram dekomposisi organisasi. Nah, struktur organisasi sering direpresentasikan sebagai pohon, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Nah, meskipun pendekatan dekomposisi organisasi yang digunakan oleh standar Archimedes dan TOGAF memiliki jauh lebih banyak pilihan daripada grafik organisasi gaya pohon sederhana, pandangan ini menunjukkan struktur arsitektural organisasi tingkat tinggi dengan lokasi dan departemen utamanya. Atau diagram bersarang dapat menggambarkan pembagian departemen organisasi. Seperti diagram tersebut itu seperti gambar ini. Dan next itu ada fase B, arsitekturens menciptakan nilai bagi penggunanya menggunakan aliran nilai. Sudut pandang nilai aliran memungkinkan arsitek bisnis untuk membuat gambaran terstruktur dari aliran nilai. Kemampuan yang mendukung tahapan dalam selanjutnya yaitu masih dalam fase B, yaitu pada value extreme. Untuk mengekspresikan pada tingkat strategis bagaimana arsisurance itu menciptakan nilai bagi pelanggannya, ia menggunakan aliran nilai. Sudut pandang nilai aliran memungkinkan arsitek bisnis untuk membuat gambaran arsitektur dari aliran nilai. Kemampuan yang mendukung tahapan dalam aliran nilai itu, nilai yang dibuat, dan para pemangku kepentingan yang terlibat. Aliran nilai tingkat tinggi utama untuk memperoleh produk asuransi digambarkan menggunakan notasi icon aliran nilai seperti gambar di berikut ini. Contohnya, selanjutnya dari fase B ada capabilities atau kapabilitas. Arsisurance perlu meningkatkan atau mengubah beberapa kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan strategis dan operasional yang dibayangkan. Nah, sudut pandang kemampuan memungkinkan arsitek bisnis untuk membuat gambaran terstruktur dari kemampuan perusahaan. Peta kemampuan biasanya menunjukkan 2 atau 3 tingkat kemampuan di seluruh perusahaan. Misalnya dapat diakses untuk membuat peta panas yang mengidentifikasi area yang membutuhkan investasi. Kemampuan direalisasikan oleh perilaku organisasi, misalnya oleh fungsi bisnis yang ditunjukkan. Ada kemampuan direalisasikan oleh perilaku organisasi. Kemampuan ini juga perlu didukung oleh sumber daya yang tepat. Next. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Alda. Sebelumnya, selanjutnya ini adalah business function, yaitu biasanya fungsi bisnis Arsimed ini dikelompokkan sesuai dengan kriteria yang dipilih. Biasanya itu diperlukan sumber daya bisnis dan juga kompetensi. Lalu untuk fungsi utama bisnis itu ada beberapa. Yang pertama ada pemasaran. Tentunya ini mempelajari, merencanakan, mempromosikan, dan mengelola produk dan segmen pasar. Dan juga bekerja sama dengan aktuaria untuk merancang produk.
Selanjutnya ini ada aktuaria, yaitu menentukan harga produk dan tingkat cadangan, yaitu bekerja sama dengan pemasaran untuk merancang produk baru dan menganalisis resiko perusahaan. Selanjutnya ada hubungan pelanggan yang tentunya mencakup interaksi antara Arsisurance dan juga pelanggannya, yang menangani pertanyaan pelanggan, menangkap klaim yang masuk, dan melakukan kampanye pemasaran langsung. Lalu ada underwriting, yaitu menetapkan harga untuk polis individual dan menghasilkan proposal dan polis asuransi. Lalu ada claim, yaitu merumuskan dan mengeksekusi respon terhadap setiap klaim terhadap polis assurance. Lalu ada penjualan, mengelola saluran peluang, dan menutup kontrak dengan pelanggan. Lalu ada keuangan, menangani penagihan premi reguler dan pembayaran klaim asuransi. Lalu pemrosesan dokumen yang mendukung fungsi lain melalui pemindaian dokumen, percetakan, dan pengarsipan. Yang terakhir ada manajemen investasi, tentunya mengelola aset keuangan dan real estate untuk pengembalian maksimum dalam likuiditas perusahaan dan peraturan kendala resiko. Lalu ini adalah ada business function view yang dimana berdasarkan baseline. Jadi dia itu memodelkan fungsi bisnis berdasarkan sudut pandang dengan menggunakan mekanisme dalam bahasa Archimedes. Jadi ada beberapa bagian yang saling terhubung, yaitu ada klien, lalu dia ada front office dan juga back office yang tentunya melakukan aktivitasnya masing-masing sesuai dengan mekanisme dalam bahasa Archimedes. Selanjutnya ini ada capabilities versus business function. Jadi maksudnya ini kalau capabilities itu mewakili arus atau yang diinginkan oleh kemampuan organisasi yang disadari oleh orang-orangnya, proses, informasi, dan juga teknologinya. Dan dia juga berfokus pada hasil bisnis tertentu dan digunakan untuk tujuan perencanaan strategis. Lalu untuk business function ini sebaliknya, jadi dia menggambarkan apa yang sebenarnya organisasi itu lakukan. Jadi nanti mereka secara eksplisit dikelola dan lebih selaras dengan struktur organisasi. Lalu untuk fungsi bisnis ini juga dapat bersama dengan elemen lain, maksudnya berkontribusi pada realisasi kemampuan. Contohnya ini adalah kemampuan baru atau capabilities manajemen pelanggan digital yang dibangun oleh Arsisurance sebagai bagian strategi privasi pelanggan digital. Selanjutnya ini ada bisnis proses. Bisnis proses ini maksudnya dikelompokkan berdasarkan urutan aktivitasnya, yaitu menghasilkan set yang ditentukan dari produk atau jasa. Jadi sebuah arsitektur proses ini menunjukkan ditentukan dari produk atau jasa yang ditunjukkan proses bisnis yang paling penting dan hubungan dan juga langkah-langkah utama dalam setiap proses. Nah, ini adalah business process view yang menggunakan mekanisme sudut pandang yang tentunya ditentukan oleh bahasa Archimedes. Jadi di gambar tersebut itu menunjukkan dua proses bisnis sentral Arsisurance dengan subproses tingkat tinggi, yaitu menerbitkan polis baru atau issue new police yang dilakukan saat menjual produk asuransi baru, yaitu dengan handle claim yang dilakukan ketika klaim perusahaannya ini sudah diterima. Jadi, meskipun detail dari proses ini berbeda untuk berbagai jenis produk asuransi, tetapi langkah utamanya itu tetap sama. Mungkin selanjutnya ini ada requirements realization. Maksudnya ini pada gambar tersebut itu adalah partial requirement realization view atau gambaran dari requirements-nya ini. Jadi untuk sudut pandangnya ini memungkinkan perancang untuk memodelkan realisasi persyaratan dengan elemen inti. Contohnya itu pelaku usaha, layanan bisnis, proses bisnis, layanan aplikasi, aplikasi komponen, dan lain-lainnya. Nah, biasanya persyaratan ini dihasilkan dari sudut pandang realisasi sasaran. Selanjutnya ini ada gap analysis. Jadi the digital customer intimacy strategy of Arsisurance juga memerlukan perubahan pada arsitektur bisnisnya. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah kemampuan baru, yaitu pada gambar
Di samping ini ada capabilities gap analysis, yaitu menunjukkan kemampuan baru dalam konteks kemampuan atau manajemen pelanggan dan manajemen kebijakan dan klaim yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ini ada capabilities realization, yang dimana kemampuan ini membutuhkan personel dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk era digital, perangkat pintar untuk akuisisi data dan data pelanggan itu sendiri. Jadi dari Search Map Viewpoints ini memungkinkan arsitek bisnis membuat gambaran umum tentang sumber daya dari perusahaannya. Jadi peta sumber daya ini ditunjukkan yaitu hubungan antara sumber daya dan juga kemampuan yang mereka miliki sebagai pendukung. Jadi dia itu ada digital channel management, yang dimana itu saling terhubung dengan staff with social media kompetensi dan juga social media apps. Jadi mereka itu memiliki data pendukungnya masing-masing. Nah, selanjutnya ini adalah research realization view, yang dimana berdasarkan dari targetnya, yaitu ditunjukkan oleh seluruh bisnis, sistem informasi, dan juga teknologi arsitektur yang menjadi subjek fase B, C, dan D dari TOGAF EDM ini. Jadi nggak semua elemen itu diperlukan menggambarkan untuk mewujudkan sumber daya, tetapi hanya sampel yang representatifnya saja. Lalu selanjutnya ada PASI, Information System Architectures Application, yaitu ketiga divisi ini telah mengadopsi web portal, set software contract center, dan sistem manajemen dokumen. Dan perusahaan ini juga sudah memiliki solusi strategis CRM dan mengimplementasikannya pada home and away dan profit. Nah, tetapi sekarang juga Arsisuren sudah memenuhi ekspektasi pasca merger dan investor mengharapkan penghematan biaya IT substansial melalui pengadopsian set produk dan aplikasi yang berfokus pada customer. Tetapi dalam implementasinya, Arsisuren ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Jadi Home and Away ini masih menggunakan package aplikasi keuangan dan administrasi sebelum merger. Lalu Profit dan Legally Yours yang ini masih menggunakan aplikasi custom monolitik sebelum merger ke Arsisurance. Selanjutnya ini ada application cooperation, yaitu menjelaskan hubungan antara komponen aplikasi dalam hal aliran informasi di antara mereka dan juga layanan yang mereka tawarkan untuk digunakan. Lalu untuk Viewpoints ini digunakan untuk membuat overview dari landscape aplikasi sebuah organisasi. Lalu pada gambar di samping ini adalah Application Corporation View, yang dimana memperlihatkan aplikasi utama dari Arsisurance dan data utama yang mengalir di antara mereka. Oke, selanjutnya ada Application Corporation, ini masih yang tadi. Jadi dia itu terdiri dari beberapa komponen aplikasi yang secara bersama merealisasikan skenario rasionalisasi. Yang pertama itu ada set back office dan juga sistem CRM umum. Lalu untuk set back office ini yaitu digunakan untuk fungsi-fungsi seperti administrasi kebijakan dari transaksi keuangan. Jadi di set back office ini ada beberapa bagian, ada AutoU, P-admin, VersaClaim, P-config, BRIMS. Lalu di BRIMS ini itu dia sebuah sistem manajemen aturan bisnis gitu, yaitu Business Rule Management System atau BRMS, yang terdiri dari repositori aturan. Lalu yang kedua ini, komponen aplikasi yang kedua ini adalah sistem CRM umum yang nantinya digunakan oleh keseluruhan organisasi. Lalu ini adalah fase C,
atau gap analysis, yaitu global gap analysis atau analisis kesenjangan global. Nah, yang pada gambar ini adalah arsitektur aplikasi yang divisualisasikan. Jadi hasil dari gap analysis ini beberapa komponen aplikasi yang ada di arsitektur baseline tidak lagi hadir dalam arsitektur target. Nah, aplikasi back office ini terpisah dan sistem CRM, asuransi, biaya hukum juga terpisah. Untuk fungsi CRM-nya ini, pelanggan asuransi bebas hukum akan diambil oleh sistem CRM umum. Dan mereka itu nggak memerlukan komponen baru. Walaupun nantinya itu mereka perlu mengadaptasi atau mengkonfigurasi ulang sistem CRM, tetapi nggak atau tidak ditunjukkan dalam analisis kesenjangan atau gap analysis ini. Nah, pada bagian ini, rangkaian aplikasi back office yang benar-benar baru dan solusi pada gudang data juga akan diperkenalkan. Seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Next ada apa saja pada application behavior. Di satu sisi perilaku dari solusi data warehouse dalam konteks akuisisi data, dan di sisi lain proses dan fungsi bisnis dapat dilihat pada gambar berikut ini. Hubungan antara komponen aplikasi dapat dimodelkan secara grafis, yang dalam Archimedes tersebut disebut application usage. Application usage menjelaskan bagaimana aplikasi dapat digunakan untuk mendukung satu atau lebih proses bisnis dan bagaimana mereka digunakan oleh aplikasi lain. Selanjutnya itu ada fase C, Information System Architecture atau data. Pada arsitektur data, Archisuren menjelaskan mengenai hubungan utama antara objek bisnis konseptual dan objek data logisnya. Pada bagian ini menggunakan bahasa Archimedes yang bertujuan untuk mendefinisikan sudut pandang struktur informasi. Sudut pandang struktur informasi sebanding dengan model informasi tradisional yang dibuat dalam pengembangan hampir semua sistem informasi. Hal ini menunjukkan struktur informasi yang digunakan dalam perusahaan atau proses menggunakan data atau struktur kelas berorientasi objek. Salah satu sudut pandang data didefinisikan oleh standar TOGAF adalah diagram data logis. Menggunakan bahasa Archimedes yang bertujuan untuk mendefinisikan sudut pandang struktur informasi. Gambar berikut ini merupakan diagram denominasi of data untuk suatu aplikasi Archisurance. Nah, selanjutnya ini ada di fase D. Fase D ini selanjutnya itu ada fase D, teknologi arsitektur. Pada kantor depan Archisurance yang terletak di kantor pusat Home and Away, terdapat server serbaguna dan satu khusus untuk hosting web, hosting web. SSC yang terletak di kantor pusat Profit memiliki server sendiri untuk sistem manajemen dokumen. Masing-masing dari 3 back office memiliki server untuk aplikasinya. Jaringan area lokal atau WAN menghubungkan server dan komputer pribadi di masing-masing dari 3 lokasi Archisurance yang pada gilirannya dihubungkan oleh jaringan area luas atau WAN. Yang gilirannya dihubungkan oleh jaringan area luas atau WAN perusahaan. Untuk ikhtisar lanskap infrastruktur,
Bahasa Arsimet mendefinisikan sudut pandang infrastruktur. Sudut pandang infrastruktur berisi elemen infrastruktur perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukung lapisan aplikasi seperti perangkat fisik, jaringan, atau perangkat lunak sistem, seperti sistem operasi, database, dan middleware. TOGAF counterpart dari sudut pandang ini adalah diagram lingkungan dan lokasi. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh kakak saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah fase E dan F, yaitu Opportunities and Solution and Migration Planning. Baik, untuk bagian E dan F ini merupakan menggunakan standar TOGAF 9.2 yang memperkenalkan arsitektur transisi yang mewakili kemungkinan situasi menengah atau dataran tinggi antara arsitektur dasar dan juga arsitektur target. Dalam bahasa Arsimet, arsitektur baseline, target, transisi, serta hubungannya ditampilkan menggunakan sudut pandang migrasi. Sudut pandang migrasi melibatkan model dan juga konsep yang dapat digunakan untuk menentukan transisi dari arsitektur yang ada ke arsitektur yang diinginkan. Seperti gambar yang ada di samping, menunjukkan contoh skenario saat ini, di mana Departemen TI Arsisurens tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan standarisasi sistem back office dan target sistem CRM secara paralel. Oleh karena itu, One Transition Arsitektur menggantikan dua sistem CRM dengan satu, tetapi memiliki sistem back office yang terpisah. Lain memiliki satu back office suite, tetapi dua aplikasi CRM. Setelah itu, data warehouse dan solusi IoT akan diimplementasikan. Oke, arsitektur transisi memungkinkan perencanaan proyek implementasi seperti integrasi CRM dan back integrasi aplikasi perkantoran. Urutan proyek-proyek ini tergantung pada transisi mana arsitektur dipilih. Hal ini dapat ditunjukkan dalam diagram konteks pada proyek TOGAF ya, teman-teman. Sudut pandang migrasi melibatkan model dan juga konsep yang dapat digunakan untuk menentukan transisi dari arsitektur yang ada ke arsitektur yang diinginkan oleh pada stakeholder. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.